Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran sejarah pemilatan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sebuah perang. Gitu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini mendapat keberkahan dan kita selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jangan lupa ya, kalian isi daftar hadirnya di web sekolah gitu. Jangan sampai kalian menonton YouTube ini tapi apa? Karena kalian lupa mengisi daftar hadir. Nah, bagaimana BDR-nya? Semoga masih semangat dan lancar ya. Jadi kalian juga tetap mengikuti semua mata pelajaran dengan baik dan mengumpulkan semua tugas-tugasnya dengan baik. Oke, masih ingat kan kita minggu lalu belajar tentang materi apa? IPTEK, ya? IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa sih kita mempelajari tentang IPTEK? Di sejarah ada pelajaran tentang IPTEK. Apa sih manfaatnya? Sebenarnya ada kaitannya dengan materi yang ini, yaitu tentang materi perang dingin. Kalau kalian baca PowerPoint yang Ibu share, itu sangat berhubungan sekali. Apalagi dalam teknologi persenjataan, teknologi antariksa, maupun teknologi komunikasi. Nah, apa manfaatnya kita akan belajar tentang perang dingin? Tentu sebuah pembelajaran harus bermanfaat kan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat untuk kehidupan sehari-hari bahwa sebuah perang mau itu perang secara kontak fisik secara langsung maupun enggak ada yang baik gitu. Kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari ya perang itu kayak marahan atau berantem, enggak ada yang baik kan, berantem maupun kontak fisik atau diam-diaman enggak ada, segala sesuatu yang baik untuk kita dapatkan gitu. Kalau ada masalah ya segera selesaikan dengan cara baik-baik. Kalau dalam perang mungkin lebih baik berunding gitu. Oke, kita akan lihat apa saja yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Ibu share screen dulu ya. Oke. Ya, masih loading. Oke. Nah, kita share screen. Oke. Punya videonya. Biar lebih terlihat. Oke. Nah, ini nih yang akan kita bahas, yaitu tentang perang dingin. Sebelum kita membahas ke materinya, kita harus tahu nih kompetensi dasar apa dan indikator pencapaian kompetensinya itu apa saja yang harus kita lalui. KD 3.3 ini adalah menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Kemudian KD 4.3-nya itu merekonstruksi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global dan menyajikannya dalam bentuk tulisan atau media lainnya.
Nah, indikator yang akan kita bahas itu adalah tentang menjelaskan perkembangan Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Jadi pada pertemuan kali ini hanya itu saja yang akan kita bahas. Dan yang satu lagi adalah merekonstruksi tentang perkembangan Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Kemudian apa tujuan pembelajaran kali ini? Yaitu satu, menjelaskan tentang latar belakang Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Dua, menjelaskan perkembangan Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Dan tiga, menjelaskan akhir dari Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Materi pokoknya itu yaitu Perang Dingin itu sendiri. Yang di dalamnya adalah latar belakang, perkembangan, dan akhir dari Perang Dingin. Oke, jadi apa itu Perang Dingin? Gitu. Ayo. Kalau kalau kita di kelas enak ya, TikTok jadinya. Apa itu Perang Dingin? Apakah perang pada masa musim dingin? Tentu bukan. Atau perang lempar-lemparan bola salju seperti SpongeBob dan kawan-kawannya. Apalagi itu ya. Bukan. Jadi apa sih Perang Dingin? Perang Dingin atau yang dikenal dengan Cold War. Tahu kan ini bendera negara mana? Coba amati. Bendera negara mana kayak ini? Ya, pasti tahu dong. Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tapi Perang Dingin ini melibatkan kedua negara tersebut. Jadi, apa itu Perang Dingin? Perang Dingin adalah sebuah ketegangan perebutan kekuasaan antara Amerika Serikat beserta sekutunya yang dikenal dengan Blok Barat dengan Uni Soviet beserta sekutunya yang dikenal dengan Blok Timur. Kenapa dinamakan Perang Dingin? Karena kedua belah pihak tidak terlibat dalam aksi militer secara langsung. Jadi mereka nggak kontak fisik secara langsung. Beda halnya dengan Perang Dunia ke-1 dan kedua gitu. Mereka kan tembak-tembakan langsung, aksi militer secara langsung. Kalau ini enggak gitu. Jadi bisa dikatakan perang diam-diaman gitu. Amerika Serikat di Amerika Serikat, Uni Soviet di Uni Soviet gitu. Namun masing-masing pihak memiliki senjata yang dapat menyebabkan kehancuran besar. Nah ini yang dikhawatirkan. Kalau sampai perang dingin ini meletus menjadi perang dunia ketiga, wah udah deh. Mungkin dunia akan porak-poranda gitu. Nah, Perang Dingin ini sendiri lebih identik dikenal dengan sebutan perang ideologi atau perluasan pengaruh antara dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kita masuk ke latar belakang Perang Dingin. Yang satu, penyebaran ideologi dan perbedaan paham. Jadi, Uni Soviet itu dengan ideologi komunisnya, sedangkan Amerika Serikat dengan ideologi liberal kapitalisnya. Nah, kedua negara tersebut menyebarkan ideologi-ideologinya ke negara-negara lain gitu, untuk agar pengaruhnya bisa meluas. Kalau negara-negara tersebut menganut paham yang sama dengan negara Amerika maupun Uni Soviet, berarti kekuatan mereka semakin besar dan mereka semakin diakui oleh dunia internasional. Nah, maka dari itu, penyebaran ideologi pada masa Perang Dingin itu sangat-sangat gencar dilakukan oleh kedua negara adidaya tersebut. Kedua, persaingan kekuasaan. Nah, mereka ingin bukan hanya menyebarkan ideologi, tetapi ingin negara-negara yang berpahamkan yang sama itu di bawah kekuasaan mereka. Jadi mereka ingin meluaskan kekuasaan mereka ke negara-negara, terutama negara-negara yang sedang bersengketa. Contohnya Vietnam nih.
Vietnam Selatan dan Vietnam Utara gitu. Jadi mereka bersengketa terus layaknya diadu domba oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Uni Soviet membantu Vietnam Utara, sedangkan Vietnam Selatan dibantu oleh Amerika Serikat. Begitupun di Korea, Korea Utara dan Korea Selatan gitu. Jadi mereka tidak berperang secara langsung, tetapi mereka mengakibatkan peperangan di negara lain. Korea Utara disokong oleh Uni Soviet dan Korea Selatan disokong oleh Amerika Serikat. Jadi kayak diadu domba kan. Mereka kayak main games lagi. Mereka ada di belakang layar, yang berperang orang lain gitu, negara lain. Nah, itu. 3. Persaingan militer dan pertahanan. Jelas ya, untuk menjadi sebuah negara yang berkuasa, tentu militer mereka harus kuat nih. Dan pertahanannya harus kuat, jangan sampai mereka kalah di dalam bidang militer. Makanya teknologi persenjataan itu benar-benar mereka kembangkan gitu. Oke, itu latar belakang dari Perang Dingin. Kemudian perkembangan Perang Dingin. Ada ciri khususnya nih dari perkembangan Perang Dingin, yaitu sistem aliansi. Apa sistem aliansi? Jadi persekutuan kayak gitu. Nah, di mana pada masa Perang Dingin ini sistem aliansi itu terbentuk, ya blok barat dengan blok timur, dan blok barat membentuk NATO, kemudian blok timur membentuk Fakta Warsawa, ada SEATO, ada ANZUS, begitu banyak sistem aliansi yang berkembang pada saat itu gitu. Jadi itu untuk mempertahankan kekuasaan dan untuk mencegah paham atau ideologi dari negara yang sedang bersaing ini bisa tersebar gitu. Kemudian perebutan hegemoni dan kekuasaan. Ya jelas kan, mereka sama-sama bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Ya lewat aliansi-aliansinya, lewat negara-negara yang sedang membutuhkan dana gitu. Mereka merambah negara-negara yang sedang berkembang membutuhkan dana, kemudian mereka seperti layaknya Amerika meminjamkan modal-modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Itu untuk apa? Tentu tujuannya bukan hanya untuk membantu, tapi ada feedback, harus ada timbal balik. Jadi negara tersebut dijadikan tempat pemasaran industri bagi Amerika Serikat. Itu juga dengan Uni Soviet. Kemudian perlombaan teknologi ya. Tadi Ibu bilang perlombaan teknologi. Mereka berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi. Jadi karena mereka tidak Perang Dingin ini tidak kontak fisik secara langsung, tidak melancarkan aksi militer, tapi mereka tetap mengembangkan teknologi persenjataan, teknologi antariksa, teknologi komunikasi. Nah, di sini terutama dua ini nih yang sangat benar-benar terlihat, teknologi persenjataan dalam hal dan nuklir gitu. Masih ingat gak Perang Dunia Kedua itu berakhir karena apa? Karena Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah gitu. Nah, bom itu bisa menghancurkan, meluluhlantakkan dua kota tersebut. Pada masa Perang Dingin, bom atom yang dikembangkan itu lebih besar dampaknya. Bayangkan kalau sampai mereka sering menjatuhkan bom gitu, pasti bukan dampaknya bukan seperti Perang Dunia Kedua, malah bahkan akan lebih
besar lagi. Ya, itu yang benar-benar ditakutkan dari perang dingin ini, gitu. Lebih berbahaya dari perang dunia kedua kalau sampai meledak jadi perang dunia ketiga. Kemudian dalam bidang antariksa, kalau kalian baca di dalam bidang antariksa, itu Uni Soviet mengirimkan orang untuk untuk mengitari bumi gitu, dan berhasil. Itu ada orang pertama yang mengitari bumi itu dari Uni Soviet yang bernama Yuri Gagarin. Nah, Yuri Gagarin, Amerika Serikat tentu nggak mau kalah dong. Jadi Amerika Serikat juga mencoba untuk hal yang sama. Bahkan Amerika Serikat berhasil mengirimkan orang untuk mendarat di bulan. Jadi siapa? Neil Armstrong. Jadi itu saling bersaing dalam bidang teknologi gitu. Jadi mereka perangnya selain memperluas kekuasaan, memperluas ideologi, mereka berlomba-lomba untuk menjadi negara adidaya superpower satu-satunya di dunia gitu lewat perlombaan teknologi. Karena kan semakin keren, semakin mereka menang, semakin mereka menjadi nomor satu, menjadi negara yang hebat, maka dunia akan mengakui kehebatan mereka gitu. Itu. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan spionase. Apa spionase? Pasti kalian udah pernah dengar dong. Itu kegiatan memata-matai gitu. Jadi mereka saling memata-matai karena nggak mau kalah. Uni Soviet dengan agen mata-matanya yang disebut KGB, dan Amerika Serikat agen mata-mata yang kita kenal dengan CIA. Betul ya. Jadi mereka saling memata-matai, ingin tahu perkembangan negara pesaingnya itu sampai mana. Nah, kalau sampai sini berarti kita harus melebihi. Begitupun seterusnya. Jadi ada kegiatan spionase, memata-matai. Nah, itu perkembangan dari perang dingin yang akhirnya mereka juga membatasi. Sebenarnya mereka juga ketakutan sendiri karena kalau sampai perang dingin ini meletus menjadi perang dunia ketiga, ya mereka juga pasti akan merugi besar gitu. Hanya mereka membatasi diri dengan melakukan perundingan. Kemudian akhir dari perang dingin. Nah, tadi kan perang dingin ini terjadi tahun 1947 dan berakhirnya 1991. Itu ditandai dengan tumbangnya negara-negara komunis di Eropa Timur. Jadi negara-negara komunis yang tentunya perang aliansi dari Uni Soviet itu mulai berguguran satu persatu. Kemudian Jerman Barat dan Jerman Timur itu bersatu, dan akhirnya Uni Soviet pun tak mampu mempertahankan negaranya, yang akhirnya runtuh. Gitu. Jadi itu akhir perang dingin, dan nanti konflik-konflik mengenai Korea, Vietnam, Jerman Barat dan Jerman Timur, Uni Soviet, bagaimana mereka bisa runtuh, itu nanti akan kita bahas di semester 2. Jadi tenang ya, bertahap, sedikit-sedikit aja. Yang penting kalian paham dulu akar-akarnya. Gitu. Kemudian, pokoknya kalau ada yang tidak dimengerti dan mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar ya. Kemudian ini peta perang dingin. Nah, ini
yang biru apa? Yang biru tua itu NATO. Kita bisa lihat di sini ada keterangannya. Makanya kalian baca-baca referensi lain dari buku maupun internet. Kalian ingat ya, hal-hal penting harus ditulis. Kalian harus tetap punya buku catatan tentang perang dunia ini. Oke. Nah, ini dampak dari perang dingin. Ada konflik baru di sejumlah negara. Kayak tadi konflik di negara-negara yang kayak di Korea gitu. Kemudian berkembangnya demokrasi dan kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia. Nah, jadi di sini dalam perang dingin ini ada dampak yang kita jadi tahu bahwa hak-hak asasi manusia itu penting dan sangat dijunjung tinggi. Karena adanya perang dingin, mungkin karena takut ya, jadi kita harus benar-benar dijunjung tinggi HAM gitu. Dan demokrasi itu benar-benar berkembang pesat karena adanya perang dingin ini. Terus mendorong perkembangan teknologi, ini jelas. Karena tadi kan persaingan teknologi dan negara-negara lain pun juga jadi kena imbasnya positif ya tentunya. Jadi perkembangan teknologi dari negara-negara yang lain pun ikut berkembang gitu, mengikuti perkembangan. Nah ini, Indonesia dicap sebagai negara berhaluan komunis oleh masyarakat internasional. Masih ingat kan? Kalau kita pernah dicap sebagai negara komunis karena adanya PKI pada saat itu. Yang kalian juga pernah membahas di materi kelas 11. Dan ini yang kelima, Uni Soviet runtuh dan berubah menjadi Rusia. Jadi udah nggak ada lagi tuh Uni Soviet. Yang ada negara Rusia. Kemudian Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Jadi karena Uni Sovietnya runtuh, karena pesaingnya runtuh gitu, otomatis yang menang adalah Amerika Serikat. Jadi negara adidaya itu adalah Amerika Serikat sampai sekarang kan. Kemudian munculnya dunia ketiga, yaitu dunia negara-negara yang negara-negara yang tidak terlibat gitu atau netral. Nah, ini tugas. Ada tugas yang harus dikerjakan. Ini adalah tugas individu. Jadi, tugasnya membuat peta perang dingin. Jadi, negara mana saja nih yang masuk ke blok barat dan yang masuk ke blok timur. Petanya dibuat di kertas HPS, dikumpulkan di Google Classroom sekolah, paling lambat tanggal 12 September 2020. Dan selain ini, sebenarnya cari dari berbagai sumber tentang latar belakang perang dingin, jalannya peristiwa perang dingin, akhir perang dingin, dan dampak perang dingin. Jadi selain yang Ibu sebutkan tadi, pasti itu kan hanya gambaran secara umum. Kalian jangan puas dengan ini, karena materi itu harus digali dalamnya oleh siswa sendiri gitu, agar kalian lebih memahami. Tuh. Makanya nanti kalian harus punya buku catatan poin-poin penting yang sudah kita bahas dari perang dingin, kemudian tambahannya itu dari referensi dan sumber-sumber yang lain yang sudah kalian yang nanti akan kalian cari sendiri, itu tulis di buku catatan. Nanti kalau misalnya seperti biasa, kalau ingin mendapatkan nilai tambahan nih, nilai keaktifan, kalian bisa
mengirimkannya lewat video di Instagram tentang materi perang dingin. Jadi kalian kayak presentasi sendiri tentang materi perang dingin yang kalian pahami. Ini. Nanti akan ada nilai plus dari itu. Oke, selamat mengerjakan tugas. Pokoknya kalau ada yang hal-hal yang tidak dimengerti, mohon tuliskan di kolom komentar. Jadi kita berdiskusi di kolom komentar itu. Dan tetap semangat belajarnya. Semoga tugas-tugas kalian mampu kalian kerjakan dengan baik dan lengkap gitu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, biar Ibu makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di lain waktu. Kita akhiri pertemuan kali ini. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah kata. Pokoknya jangan puas dengan apa yang Ibu beri, tetap mencari referensi lain karena Ibu hanya menjelaskan secara umum saja. Sampai bertemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ketik tugas katanya.